Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai contoh soal atau bank soal sosiologi dalam menghadapi ujian sekolah untuk besok ya. Nah, adapun soal-soal ini didapatkan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 materi sosiologi ya. Oke, langsung aja. Yang pertama di sini kita akan bahas mengenai teori sosiologi atau konsep sosiologi. Yang pertama, di sini tokoh sosiologi mengemukakan konsep dramaturgi atau dikatakan sebagai panggung sandiwara. Nah, tokoh ini melihat bahwasannya interaksi manusia atau makhluk sosial ini secara sehari-hari seperti terjadi di panggung teater dengan individu sebagai aktornya. Jadi terdapat dua wilayah dalam satu dunia sosial. Yang pertama ada wilayah depan panggung dan yang kedua ada belakang panggung. Nah, pertanyaannya, tokoh sosiologi yang mengemukakan pendapat tentang dramaturgi adalah, nah di sini sebelum saya menjawab atau menjelaskan mengenai siapa yang mencetuskan atau mengemukakan konsep tersebut, saya akan bahas mengenai konsep dari dramaturgi, maaf. Oke, di sini kita bahas tentang dramaturgi ya, atau panggung sandiwara. Nah, kenapa sih tokoh ini mengemukakan bahwasanya ternyata interaksi manusia ini, interaksi kita sehari-hari, ternyata emang terjadi di panggung teater, panggung sandiwara gitu, cuman drama doang gitu. Berbeda kebalik dengan aslinya gitu. Dia juga mengemukakan bahwasanya manusia ini kita tuh dibagi menjadi satu dunia sosial. Ada yang di depan panggung dan belakang panggung. Apa maksud depan dan belakang panggung? Penjelasannya adalah, contohnya gini, manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang bersandiwara gitu ya. Kayak misalkan contohnya gini, ketika kalian melihat misalkan artis yang ada di televisi, artis-artis yang terkenal misalkan yang ada di televisi, melihat orang itu tuh baik-baiknya aja kayak gitu. Nggak pernah kan kalian melihat kayak misalkan artis kayak ngerokok, mabuk-mabukan di TV, nggak pernah kan? Karena mereka ini bersandiwara gitu. Karena mereka tuh menampilkan sisi baiknya mereka aja di TV, di depan panggung gitu ya. Karena mereka tahu nih ada yang melihat mereka, yaitu publik gitu. Nah, tapi kalau misalkan si artis ini pulang ke rumahnya, ya mungkin aja dia minum mabuk-mabukan, rokok gitu ya. Misalkan minum obat, makan konsumsi obat-obatan, kita nggak tahu karena itu terjadi di luar, di belakang panggungnya. Pokoknya intinya kalau misalkan dia ada orang banyak, dia akan berbuat sesempurna mungkin gitu ya. Intinya manusia itu bersandiwara, bukan cuma artis aja, kita juga sama. Kayak misalkan kalian nih pergi ke sekolah, ketika berhadapan dengan teman-teman kalian, ketemu saya, guru gitu ya, kalian pasti akan menampilkan sisi baik kalian. Gak mungkin kalian tiba-tiba ngerokok di depan saya, gak mungkin kan. Terus kalian gak mungkin kan tiba-tiba bawa minuman keras di depan saya, di depan guru yang lain, di depan teman-teman kalian. Gak mungkin, karena kalian tuh tahu kalian itu pasti akan dilihat, atau kalian tuh berada di depan panggung gitu. Tapi kalau misalnya kalian di belakang panggung, nggak ada yang lihat, bodo amat deh. Mau kalian misalkan mencuri, merokok, itu kan di belakang panggung kalian gitu. Jadi nggak ada yang melihat gitu. Jadi dikatakan bahwasannya manusia itu sebagai makhluk yang bersandiwara kayak gitu ya. Nah, adapun tokoh yang mengemukakan dramaturgi ini adalah, jawabannya adalah B ya, Erving Goffman. Jawabannya adalah Erving Goffman. Oke, ini B ya, Erving Goffman. Oke, nah Erving Goffman ini termasuk dalam tokoh sosiologi modern ya. Nah, gitu. Oke, lanjut aja ke nomor 2. Nah, karena ini kan banyak banget nih, panjang gitu ya, nomor 2 itu pernyataan dan pertanyaannya. Nah, biar kalian memudahkan kalian, ada tipsnya nih. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih ada soal panjang, berarti yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membaca pertanyaannya. Kayak misalkan saya langsung aja nih, objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan. Nah, baru kalian langsung lihat nih pernyataannya apa gitu ya. Di
Di sini akan dijelaskan mengenai objek kajian sosiologi gitu. Pertama, di sini masyarakat korban banjir Jakarta saling membantu segala proses pasti ada yang lain. Oke, setelah kalian baca nih. Oke, untuk dapat menjawabnya itu di sini kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan mengenai objek dari kajian sosiologi. Oke, jenis dari objek kajian sosiologi ini terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua macam. Maaf. Oke, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada objek material. Nah, kalau misalkan material itu adalah segala fenomena atau gejala yang mempengaruhi kehidupan sosial gitu ya. Nah, adapun objek material ini bisa berupa aspek fisik dan aspek non fisik. Kalau misalkan fisik nih contohnya, misal mobil, motor, pasar, sekolah, uang, handphone, itu termasuk objek material dalam aspek fisik ya, berupa fisik. Nah, apalagi yang kedua, objek material berupa aspek non fisik. Seperti non fisik itu contohnya misalkan kayak ide, gagasan, aturan, bahasa, tradisi gitu ya. Itu termasuk non fisiknya gitu ya. Nah, supaya kalian lebih kebayang ya tentang objek material ini, saya mau kasih contoh. Contohnya gini. Ketika saya pergi ke pasar, saya pengen ke pasar nih, pengen beli bolu 2 loyang gitu ya. Nah, pasti saya ke pasar bawa uang. Nah, pasar dan uang itu termasuk objek material yang berupa fisik ya. Karena ada nyata nih, pasar kan kelihatan ya. Terus juga uang tuh kelihatan. Nah, saya tuh ke pasar tuh tadi pakai masker karena saya tahu nih ternyata sekarang lagi musimnya COVID juga gitu. Nah, dengan saya memakai masker itu kan saya mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, protokol kesehatan ini kan merupakan sebuah aturan, yang mana aturan ini adalah objek material yang berupa non fisik, nggak kelihatan, aturan tuh nggak kelihatan gitu. Itu ya, itu contoh dari objek material. Ketika saya pergi ke pasar dengan menggunakan masker, itu contoh dari objek material gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada objek kajian sosiologi yang kedua adalah objek formal ya. Objek formal ini adalah interaksi sosial dan sosialisasi di dalam masyarakat ini terjadi di dalam sebuah masyarakat. Terus gimana sih Bu caranya ngebedain antara objek material sama objek formal? Kalau misalkan objek material itu gejalanya itu bisa kita rasakan keberadaannya, kayak misalkan uang ke pasar, terus peraturan pemerintah pakai masker, itu kita bisa ngerasain dong keberadaan dari peraturan itu, keberadaan dari mobil, motor kan. Nah, kalau misalkan objek formal ini kita nggak cuma bisa ngerasain, tapi kita juga bisa berinteraksi di dalamnya gitu. Nggak cuma hanya ngerasain doang, tapi kita bisa berinteraksi di dalamnya. Jadi contohnya adalah, nah kalian masih ingat kan tadi contoh dari objek material yang pergi ke pasar. Nah, ada tambahannya lagi nih kalau objek formal. Kalau misalkan tadi yang material itu contohnya saya pergi ke pasar beli kue dengan membawa uang dan memakai masker, itu kan contoh dari objek material ya, secara fisik gitu, sama yang non fisik. Tapi kalau contoh dari objek formal itu adalah saya pergi ke pasar bawa uang, terus saya juga, itu uang kan secara fisik ya, objek material. Tapi saya tuh pengen harga bolu itu tuh murah gitu. Akhirnya saya menawar bolu itu yang tadinya misalkan harga bolunya itu 1 loyang itu 30.000. Tapi saya pengen banget nih nawar. Jadi 15.000. Itu merupakan contoh dari objek formal. Kenapa Bu dikatakan sebagai objek formal? Karena selain saya bisa merasakan keberadaan dari pasar, saya pakai masker, saya juga bisa nih berinteraksi langsung atau tawar-menawar dengan orang yang ada di dalam pasar gitu. Jadi intinya kalau formal itu lebih lengkap ya jatuhnya. Kalau formal tuh kita bisa merasakan keberadaan dari si objek tersebut, kita juga bisa berinteraksi dengan orang tersebut
adanya tawar-menawar seperti itu. Itu dikatakan sebagai objek formal. Nah, di sini setelah kita mengetahui contoh dari objek kajian sosiologi atau pengertian atau pernyataan dari kajian sosiologi, di sini kita bisa lihat jawabannya adalah C ya. Pertama, masyarakat korban banjir, yang C ini adalah 1, 3, dan 5. Ini, dan ini. Pertama, masyarakat korban banjir Jakarta saling membantu. Di situ ada saling membantu ya. Adanya saling membantu itu adalah termasuk kepada objek kajian sosiologi ya. Saling membantu di situ. Terus kedua, seorang mahasiswa melakukan penelitian, ada interaksi di dalamnya tentang upaya pemberdayaan masyarakat di kampung cyber gitu ya. Terus yang ketiga, pemerintah meningkatkan jumlah usaha kecil menengah agar pendapatan. Di situ juga ada sebuah interaksi di dalamnya gitu. Ini jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, di sini kita ke nomor 3 ya. Sini nomor 3 ini adalah seorang pegawai, langsung aja ke pertanyaannya. Oke enggak. Seorang pegawai yang bekerja di perusahaan harus datang tepat waktu, mengisi absen, mengenakan seragam yang rapi dan sopan. Nah, serta menghormati atasan dan rekan kerjanya. Nah, dari uraian tersebut, ini tuh termasuk ke dalam pengerti atau definisi dari sosiologi apa nih? Merupakan yang pertama di sini jawabannya adalah fakta sosial ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang fakta sosial ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim ini adalah tokoh sosiologi klasik ya. Dia mengatakan bahwasannya fakta sosial ini adalah gejala sosial yang abstrak, misalnya adanya hukum, struktur sosial, kebiasaan, adat, istiadat, nilai, norma, bahasa, agama, dan tentunya tatanan kehidupan lainnya. Nah, fakta sosial ini suatu hal yang memang yang harus dilakukan dan harus ditaati dan diturunkan sampai lintas generasi. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, jadi biar teratur masyarakatnya gitu ya. Oke, lanjut aja ke nomor 4 ya. Di sini nomor 4 adalah langsung aja pertanyaannya. Pernyataan di atas yang menunjukkan proses asosiatif dalam konsep interaksi sosial ditunjukkan oleh nomor. Di sini jawabannya adalah. Oke, sebelum saya menjawab, di sini saya mau ngasih tahu dulu nih pengertian dari interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kalau misalkan kalian dengar asosiatif berarti mengenai bentuk interaksi sosial. Asosiatif itu mengarah pada kesatuan atau integrasi gitu ya. Itu pokoknya intinya kalau asosiatif itu kesatuan ya. Contoh dari asosiatif itu apa aja Bu? Yang pertama ada kerjasama ya. Gitu. Yang kedua ada asimilasi, ada akulturasi. Itu contoh interaksi sosial asosiatif, kesatuan gitu ya. Nah, kalau disosiatif, dis itu berarti tidak ya. Kalau misalkan ngomongin tentang interaksi sosial disosiatif itu adalah interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Jadi kebalikannya, perpecahan baik antara individu maupun antar kelompok. Contoh dari interaksi sosial disosiatif itu adalah adanya persaingan gitu ya, kompetisi, ada kontravensi dan adanya sebuah pertentangan atau konflik ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasannya jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 5. Oke, lanjut ya. Oke, di sini nomor 5. Berdasarkan ilustrasi tersebut, bentuk sosialisasi primer ditunjukkan oleh nomor nih. Oke, sebelumnya saya juga akan membahas mengenai sosialisasi. Nah, bentuk sosialisasi itu ada 2, ada yang primer dan sekunder. Kalau misalkan primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani oleh setiap individu waktu semasa kecilnya, misalkan dengan belajar menjadi anggota keluarganya gitu ya. Pokoknya intinya
sosialisasi yang pertama dilakukan atau dijalani oleh individu ketika masa kecil dengan belajar bersama anggota keluarganya, mengenal ini ayahnya, ibunya, kakaknya, keluarganya kayak gitu. Makan, minum kayak gitu ya. Nah, sosialisasi primer berlangsung saat anak usia 1 sampai 5 tahun gitu ya. Biasanya seperti itu. Ketika emang anak tuh masih belum sekolah gitu. Nah, ketika anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, nah secara bertahap anak dipersiapkan keluarganya untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas gitu. Itu pengertian dari sosialisasi primer. Nah, yang kedua ada sosialisasi sekunder gitu ya. Sesuai namanya, sekunder itu adalah yang kedua gitu ya, atau dikatakan sebagai sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer gitu, yang mana biasanya sosialisasi sekunder ini memperkenalkan anak individu ke dalam kelompok-kelompok selain keluarganya dia di dalam sebuah masyarakat. Contohnya dari sosialisasi sekunder itu adalah sekolah, lingkungan, lingkungan permainan, serta kelompok masyarakat lainnya gitu. Contoh dari sosialisasi primer adalah keluarga, kalau yang sekunder adalah sekolah contohnya, geng-gengan gitu ya, atau kelompok masyarakat lainnya. Nah, dari pengertian atau pernyataan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya jawaban nomor 5 adalah 1 dan 3 ya, B jawabannya. Oke, lanjut. Nomor 6. Di sini dari ilustrasi tersebut cara perolehan data yang didapatkan adalah, di sini kita akan membaca pernyataannya. Seorang sosiolog melakukan penelitian terhadap 7 unsur kebudayaan masyarakat suku Tengger pada saat melakukan upacara Kesodo. Nah, untuk mendapatkan data peneliti menetap selama berapa bulan sehingga peneliti bisa mendapatkan data lapangan yang akurat berdasarkan hasil observasi atau penelitian langsung. Nah, data tersebut, cara untuk memperoleh datanya itu dengan seperti apa, dengan didapatkannya seperti apa. Jawaban yang paling tepat adalah dengan cara, jawabannya adalah data primer ya. Data primer. Nah, pengertian data primer ini adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan sebuah penelitian. Jadi tanpa adanya orang kedua. Nah, biasanya data primer ini contohnya ini adalah data hasil wawancara langsung kepada orang yang akan diselidikinya, misalkan hasil survei, adanya kuesioner gitu terhadap responden atau orang yang akan dia wawancarai gitu. Kalau misalkan data sekunder itu adalah data biasanya dari pihak kedua gitu. Kalau enggak misalkan dia menyempurnakan dari penelitian yang telah ada gitu. Itu jawabannya adalah D ya. Nomor 7. Penelitian yang tepat digunakan adalah, kita baca dulu, pada tahun 2010 Indonesia menepati jawabannya adalah metode eksperimen ya. Metode eksperimen ini panjang juga nih. Oke, lanjut ya ke nomor 8. Oke, maaf, nomor 8 ya. Di sini berdasarkan gambar tersebut, pernyataan di bawah ini yang cocok untuk menggambarkan sistem tersebut adalah, di sini ada sebuah pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Pertama, petani pemilik, kedua petani penggarap, yang ketiga buruh tani. Ini merupakan dasar-dasar atau kelas-kelas di dalam sebuah pertanian ya, bidang pertanian atau tanah kayak gitu. Jawaban yang paling tepat adalah dasar pelapisan sosial yang digunakan berdasarkan kriteria ekonomi, karena pasti yang pertama ini adalah kelas 1 ini adalah kelas yang memiliki modal, karena dia memiliki modal, memiliki lahan, memiliki tanah gitu. Yang kedua ada petani penggarap, yang kedua kelasnya lebih agak turun dikit nih. Yang ketiga buruh tani, dia cuma sebagai buruh doang gitu. Jadi jawabannya adalah B ya. Jawaban yang paling tepat adalah dasar pelapisan sosial yang digunakan berdasarkan kriteria ekonomi atau pendapatan yang dimilikinya. Oke, di sini nomor 9. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang muncul akibat adanya
Heterogenitas ya. Di sini pengertian dari heterogenitas adalah, heterogenitas ini adalah keberagaman ya. Adanya keberagaman di dalam masyarakat, terus juga keanekaragaman. Jadi intinya tuh berbeda-beda di dalam sebuah masyarakat ini karena adanya sebuah bahasa, agama, ras, suku gitu. Itu termasuk dalam heterogenitas. Nah, contoh dari masyarakat heterogenitas ini adalah masyarakat yang ada di ibu kota Jakarta. Kenapa sih Bu termasuk ke dalam heterogenitas? Karena masyarakat Jakarta ini ada nih berbagai macam-macam nih, ada dari suku, ada orang Sunda, orang orang Jawa gitu ya, ada orang Padang, orang apa lagi, orang Madura misalkan. Itu kan beragam gitu ya, disebut sebagai heterogenitas. Hetero itu nggak sama gitu ya, beda sama homogenitas. Kalau homogenitas itu adalah masyarakat yang berada di kampung biasanya, karena masyarakat yang di kampung tuh sama gitu, entah sukunya, bahasanya, budayanya kayak gitu, beda seperti yang ada di Jakarta. Nah, penjelasan yang tepat mengenai stratifikasi sosial. Oke, di sini kita akan bahas mengenai stratifikasi. Nah, stratifikasi sosial ini termasuk ke dalam sebuah pengelompokan masyarakat berdasarkan vertikal yang saya udah pernah bilang kemarin, jelasin ya. Kalau vertikal kan ke atas nih ya. Contohnya gini. Vertikal kan ke atas, ini ke atas. Ini dari bawah ke atas itu termasuk dalam stratifikasi sosial. Jadi ada yang kelas yang bawah, kelas tengah, dan kelas paling atas. Itu termasuk pembedaan masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial gitu. Nah, contoh dari stratifikasi sosial itu adalah masyarakat yang ada di Bali gitu ya. Karena masyarakat yang di Bali ini mengenal adanya sistem kasta. Ada yang misalkan di Bali itu ada beberapa kasta ya. Ada kasta Brahmana gitu ya, Satria, Waisya, sama kasta Sudra. Kalau kasta Sudra itu paling bawah nih, pokoknya dia paling bawah. Biasanya orang yang menempati kasta Sudra ini adalah orang-orang yang kerjanya itu adalah sebagai buruh tani gitu ya, terus juga sebagai pembantu kayak gitu, pokoknya yang jadi sebagai buruh-buruh. Nah, ada lagi nih kasta Waisya. Kalau yang kasta Waisya ini di dalam masyarakat Bali ini penggolongan masyarakat berdasarkan kelas-kelas, yaitu mereka itu biasanya orang-orang yang memiliki usaha, dia tuh kayak misalkan pembisnis kayak gitu. Itu termasuk dalam pengelompokan kasta Waisya. Ada lagi kasta Satria. Kalau Satria ini adalah masyarakat yang mana emang dia itu tergolong kayak misalkan dia menjadi golongan orang-orang misalkan abdi negara gitu ya, satria gitu ya, negara dia pokoknya satria abdi negara. Terus juga misalkan dia kerjanya sebagai polisi, jadi TNI kayak gitu. Yang paling atas itu ada Brahmana ya, pokoknya paling tinggi kasta di Bali itu ada Brahmana tuh. Brahmana itu adalah kasta yang memang paling tinggi, biasanya diisi sama orang-orang yang misalkan keturunan kayak ulama-ulama yang ada di Bali misalkan ya. Kayak di Bali itu sebutannya kayak misalkan ustadznya gitu ya, atau pendetanya gitu yang ada di Bali gitu. Itu dikatakan sebagai beberapa contoh dari stratifikasi sosial gitu. Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwasanya stratifikasi sosial jawabannya adalah B. Karena penjelasan dari stratifikasi sosial adalah penjelasan pembedaan masyarakat dalam kelas sosial secara bertingkat gitu ya. Bawah, tengah, atas gitu. Itu bertingkat ya. Oke, lanjut. Nomor 10 di sini terdapat sekelompok orang yang sedang mengantri dengan teratur di depan loket tiket bioskop pada saat liburan akhir pekan. Tipe kelompok sosial pada contoh tersebut adalah orang nih berkelompok mengantri dengan teratur. Itu dikatakan atau definisi dari kerumunan. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke nomor 11. Langsung aja pertanyaannya. Di antara gejala-gejala sosial di atas yang terdapat pada masyarakat Patambayan atau perkotaan adalah. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya kalau misalkan yang Patambayan itu adalah masyarakat, contohnya adalah masyarakat yang di perkotaan.
Jawabannya adalah C ya. Oke, kalau masyarakat perkotaan kita bisa lihat pertama memiliki ciri-ciri dia nggak, jarang banget kayak misalkan di kota itu nerapin hidup gotong royong, itu udah salah banget. Pokoknya yang jawab 4 itu udah salah ya, ini salah karena di kota nggak ada gotong royong kayaknya nih, jarang gitu ya. Terus juga mematuhi adat kebiasaan yang tidak tertulis, kayaknya juga enggak, sama mempunyai sikap tersetika jawaban yang paling benar adalah nomor 2 dan 3 ya, karena mematuhi adat kebiasaan yang tertulis juga salah juga ya. Jadi adalah yang benar adalah 2 dan 3. Oke, lanjut.